Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nawia Nabila. Saya dari kelas 6A2 Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Bhayakara Jakarta Raya. Di sini saya akan memaparkan terkait isu kebinekaan masyarakat Indonesia yang berjudul Merawat Kebinekaan Menjaga Keindonesiaan, Belajar dari Nilai Keberagaman dan Kebersatuan Masyarakat Pulau. Selamat menyaksikan. Sejak awal abad ke-20, ketika Indonesia masih berupa sebuah cita-cita, ada 3 serangkai yang bersedia dan ingin tinggal di Indonesia. Harus mau menerima perbedaan dan keberagaman yang mengiringi pembentukan bangsa ini menjadi Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, multikulturalisme adalah suatu keniscayaan dan keharusan. Keragaman ras, suku, bahasa, budaya, dan agama merupakan ciri khas serta kelebihan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Namun akhir-akhir ini ada kecenderungan dari sebagian warga, bangsa, dan kelompok masyarakat untuk mengingkari sifat multikultur yang sudah melekat pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Hal itu menyebabkan bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada suatu situasi yang meresahkan, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Sementara itu, perasaan yang mengikat persatuan masyarakat pulau adalah adanya rasa nasib sebagai satu bangsa. Nilai itu secara luas tidak hanya diyakini sebagai landasan filosofis bersama, tetapi juga merupakan reaksi politis. Nah, oleh karena itu, nasionalisme mencakup 3 proposisi, antara lain yang pertama itu ada identitas nasional yang benar-benar merupakan bagian dari identitas pribadi. Nah, yang kedua itu adanya kewajiban yang terbatas kepada sesama warga negara. Yang ketiga itu adanya klaim menentukan nasib sendiri secara politik. Memiliki identitas nasional berarti menganggap diri sebagai milik sebuah komunitas yang dibentuk oleh kepercayaan bersama. Nah, berada dalam suatu cerita sejarah yang sama, bersifat aktif, terhubung dengan wilayah tertentu, dan ditandai dengan sifat yang khas oleh para anggotanya. Secara sosiologis, kultural masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat plural yang memiliki potensi besar bagi munculnya konflik dan perpecahan. Jika tidak dilandasi oleh multikulturalisme, konsep ini tentu saja merupakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Sulistiono pada tahun 2015 ayat 2, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik dari sisi ras, etnis, bahasa, status sosial, kepercayaan, dan sebagainya, namun merupakan suatu kesatuan guna mencapai tujuan bersama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Paradigma multikulturalisme yang menekankan dialog, toleransi, dan kesediaan untuk Kiai Hajar Dewantara telah menegakkan cita-cita Republik Indonesia yang mendalam bahwa Indonesia adalah untuk mereka yang bersedia dan ingin tinggal di dalamnya tanpa diskriminasi. USMA, Kompas, 19 Mei 2017. Hal itu berarti siapapun dalam keberagaman sesuai dengan salah satu pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Sulistiono pada tahun 2015 ayat 17. Namun demikian, seperti yang diungkap oleh Latif pada tahun 2011, mengupayakan persatuan masyarakat plural seperti Indonesia bukan hal mudah. Proses pembentukan dan penguatan national building merupakan agenda penting yang harus dibina dan ditumbuhkan. Usaha untuk merajut karakter, kehendak, dan komitmen bersama dari suatu bangsa majemuk masyarakat. Harinya negara persatuan seperti yang tercermin dalam bagian akhir pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Latif 2019, Negara Persatuan Indonesia merupakan ekspresi dan pendorong semangat kegotong royongan untuk mewujudkannya, maka perlu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, sipil, dan politik dengan mengembangkan pendidikan, kewargaan,
dan multikulturalisme yang mampu membangun rasa keadilan dan kebersamaan. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan bahasa sudah sejak dulu memiliki sikap saling menghormati. Hal itu telah terbukti dengan kelahiran Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun saat ini bangsa Indonesia sedang diuji kedewasaan dan keberagamannya dengan maraknya kasus intoleransi dan berbagai kasus SARA. Salah satu pekat nasionalisme adalah kebinekaan. Sayang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diagungkan dan digaungkan sejak dahulu oleh para pendiri bangsa tampaknya mulai tidak dipahami dan hanya sebatas ucapan. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu representasi keberagaman masyarakat, di sini dapat dilihat pada proses dan dampak dari berbagai gejolak sosio-kultural dan politik yang terjadi. Adanya konflik ini, sektoral dan horizontal ini mengancam cita-cita kebinekaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Menurut Purwanto pada tahun 2012 bertujuan untuk merefleksikan upaya-upaya merawat kebinekaan yang dilakukan oleh warga bangsa yang berdomisili di pulau. Dengan mengambil contoh kasus ini, ada dua kepulauan, yaitu ada Kepulauan Natuna dan Kepulauan Karimun Jawa. Penduduk Natuna ini dan Karimun Jawa yang memiliki keberagaman dalam etnik, agama, dan budaya, ternyata tetap mampu merawat kebinekaan dan menjaga keindonesiaannya, sehingga bisa menjadi contoh bagi warga bangsa lain, terutama yang berada di dekat pusat pemerintahan dengan berbagai fasilitas, tetapi justru kurang mampu merawat dan menjaga kebinekaan. Di sini juga ada geografis dan demografis Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna ini adalah salah satu gugusan kepulauan terdepan yang wilayahnya berbatasan perairan dengan beberapa tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam. Natuna juga merupakan beranda terdepan Indonesia yang berada pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan, sehingga banyak dilalui dan disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Menurut Susilowati pada tahun 2013 ayat 25, apalagi kekayaan alam Natuna yang melimpah, terutama sumber daya hayati, laut, dan gas bumi, telah mengundang banyak bangsa lain untuk datang ke Natuna. Semua itu tentu merupakan anugerah bagi warga Natuna khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, tetapi sekaligus juga dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan warga bangsa. Natuna secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna disebut juga Pulau Banguran, merupakan pulau terbesar di antara 157 pulau yang membentuk Kabupaten Natuna. Di antara 157 pulau ini, hanya 30 pulau yang berpenghuni, sisanya merupakan pulau-pulau kosong. Dari 30 pulau yang berpenghuni, jumlah penduduk terbesar ada di Pulau Banguran, yaitu sebanyak 50.019 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Natuna yang berjumlah 72.950 jiwa pada tahun 2019. BPSK Natuna pada tahun 2012 ayat 77. Pada tahun 2015 ini jumlah penduduk Kabupaten Natuna meningkat menjadi 74.520 jiwa yang terdiri dari 38.420 penduduk laki-laki dan 36.110 penduduk perempuan. Penduduk Natuna sebagai besar adalah etnis Melayu yang dapat dikatakan merupakan penduduk asli dan tersebut di seluruh penjuru Natuna. Di samping etnis Melayu, di Natuna juga terdapat etnis Jawa, Minang, Batak, Bugis, dan lain-lain. Komposisi penduduk Natuna dapat digambarkan sebagai berikut: Melayu 80%, Jawa 11%, Minang 3%, Batak 2%,
Bugis, Sunda, Dayak masing-masing 1%, serta Banjar dan Sulawesi lainnya 1%. Menurut Susilowati pada tahun 2015 ayat 29, menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Lam Wanjawali, penduduk Melayu menerima keberadaan suku lain di tanah Melayu dengan tangan terbuka. Nah, oleh karena itu, hingga saat ini tidak terjadi konflik antar suku di tengah-tengah penduduk Natuna. Agama yang dianut oleh penduduk Natuna juga beragam. Pemeluk agama Islam sebanyak 77,5%, Kristen Protestan 0,20%, Katolik 1,27%, Hindu 0,03%, Buddha 14,8%, dan Konghucu sebanyak 0,07%. Menurut Susilowati pada tahun 2015 ayat 30, kerukunan antar umat beragam di Natuna sangat terasa. Sini ada Kepulauan Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Laut Jawa dan hanya berjarak kurang lebih 83 km dari Jepara. Secara administratif, Karimun Jawa adalah sebuah kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa dibentuk oleh 27 pulau, tetapi hanya 5 pulau saja yang berpenduduk, yaitu Pulau Karimun Jawa, Kemojan, Parang, Nyamuk, dan Genting. Tidak berbeda dengan Natuna, Karimun Jawa juga memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Karimun Jawa adalah sebanyak 9.373 jiwa yang terdiri dari 4.728 laki-laki dan 4.651 perempuan. Penduduk Karimun Jawa meliputi etnis Jawa, Bugis, Madura, Sunda, Batak, dan Bajo. Etnis Jawa menduduki jumlah terbesar 81%, disusul etnis Bugis 8,5%, Madura 7%, Sunda 1,6%, Batak 1%, dan etnis lainnya 0,9%. Nah, kemudian di sini ada merawat kebinekaan dan menjaga keindonesiaan di Kepulauan Natuna. Kondisi masyarakat Natuna ini yang multiras, multietnik, dan multi agama tidak menjadi kendala untuk membina kerukunan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Tampaknya para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pendidik Natuna mengajarkan, mempraktikkan, dan mengartikulasikan multikulturalisme akomodasi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pola pemukiman penduduk Natuna masih terlihat mengelompok secara etnis, menurut Susilowati pada tahun 2015 ayat 30, namun hal itu tidak menjadikan kendala untuk saling berinteraksi dalam membina kerukunan antar etnis dan antar agama. Upaya untuk memahami nasionalisme di wilayah perbatasan seperti Natuna menjadi relevan mengingat bagi negara postkolonial pada umumnya tidak hanya membelah etnis yang berbeda, tetapi juga membelah etnik yang sama, karena sejarah kebangsaan yang berbeda dimiliki warga etnis yang sama. Walaupun perbatasan wilayahnya laut dengan beberapa negara, melakukan aktivitas ekonomi dengan warga negara tetangga, dan banyak menggunakan produk-produk luar negeri, khususnya Malaysia dan Elam, memenuhi kehidupan sehari. Tampaknya belum ada persoalan yang cukup serius berkaitan dengan nasionalisme masyarakat Kabupaten Natuna. Namun demikian, adanya solusi-solusi untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Penanaman nilai-nilai nasionalisme terhadap masyarakat Natuna tetap harus dilakukan agar nasionalisme mereka tidak mengalami kemerosotan yang kemudian mampu berdampak pada upaya disintegrasi nasional. Nah, jadi nasionalisme itu harus tetap dipertahankan, ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara di kalangan masyarakat Natuna. Ini juga ada menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kepulauan Karimun Jawa. Masyarakat Karimun Jawa terbentuk melalui proses imigrasi penduduk. Pada awalnya merupakan suku-suku pendatang, mereka adalah para perantau yang berusaha mengadu nasib di pulau yang mereka singgah. Jadi tidak ada suku bangsa Karimun Jawa. Hal itu sangat dimungkinkan mengingat posisi Kepulauan Karimun Jawa berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, sehingga menjadi tempat persinggahan dan peristirahatan bagi para pelaut dan pedagang yang sedang melakukan perdagangan di pantai utara Jawa atau perdagangan antar pulau. Nah, keberagaman etnis Karimun Jawa ini merupakan suatu kondisi kultural yang bila tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu proses
kohesivitas sosial dan integrasi masyarakat sebagai kondisi bagi terciptanya integrasi nasional. Nah, jadi masyarakat Karimun Jawa ini ternyata merupakan suatu perpaduan yang harmonis. Nah, Karimun Jawa juga sejak awal sudah menerima keberagaman di lingkungan mereka, karena keberagaman mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Menurut Suliati pada tahun 2016 ayat 37. Di sini juga ada belajar dari masyarakat pulau. Nah, terjaganya kerukunan antara etnis dan antar agama seperti terlihat di Natuna dan Karimun Jawa tentu merupakan suatu keniscayaan masyarakat di kedua kepulauan tersebut telah mampu menunjukkan gambaran rapi tentang aneka budaya yang sebenarnya terpisah-pisah. Menurut Adrian Pickers, di balik gambaran rapi tentang aneka budaya yang terpisah itu bersemayam suatu prinsip interaksi dinamis atau pergerakan aktif heterogenitis yang dapat diringkas dalam istilah peradaban pesisir antara peradaban daerah pantai. Istilah peradaban pesisir ini memang digunakan oleh Pickers dalam konteks masyarakat Asia Tenggara, tetapi kiranya dapat pula diterapkan dalam konteks masyarakat pulau seperti masyarakat Natuna dan Karimun Jawa. Nah, jadi tidak ada salahnya bila kita mau membuka diri dari bersedia belajar dari mereka. Nah, di sini ada penilaian dan solusi terbaik, yaitu yang pertama itu ada saling menghargai. Nah, dengan saling kita menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Yang kedua itu ada membantu satu sama lain. Nah, dengan membantu satu sama lain akan memberikan efek yang sangat besar. Terlebih sesama masyarakat Indonesia memang seharusnya melakukan hal ini, seperti saat terdapat musibah, maka bisa membantu satu sama lain. Lalu yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman Indonesia tetap berjalan di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Nah, harus diberikan penanganan yang memang tepat. Padahal saat ini sudah begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk tetap menjalin kebersamaan. Jadi kesimpulannya ini kita bisa ambil dari kasus di dua kepulauannya ini, yaitu Pulau Natuna dan Kepulauan Karimun Jawa. Secara sosiologis dan kultural, masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat plural yang memiliki potensi besar bagi munculnya konflik dan perpecahan jika tidak dilandasi oleh multikulturalisme. Penduduk Natuna dan Karimun Jawa juga memiliki keberagaman dalam etnik, agama, dan budaya ternyata tetap mampu merawat kebinekaan dan menjaga keindonesiaan sehingga bisa menjadi contoh bagi warga bangsa lain, terutama yang berada di dekat pusat pemerintahan dengan berbagai fasilitas tetapi justru kurang mampu merawat dan menjaga kebinekaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.